Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali berjumpa di program acara Bedah Buletin At-Tauhid. Dan insya Allah spesial pada malam hari ini kita akan membahas tema ada apa dengan bulan Safar. Dan insya Allah sudah berada di tengah-tengah kita semua ada Ustaz Abu Samad. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah, khair ala kulli hal. Alhamdulillah Ustaz, Ustaz dalam keadaan baik, dan kami juga mempersilahkan kepada pemirsa yang menyaksikan melalui channel muslim.or.id ataupun mendengarkan di radiomuslim.com untuk bisa ikut berpartisipasi dalam program acara ini, tentunya dengan mengirimkan pertanyaan di sesi yang kedua nanti di nomor 0852 9334 8887. Dan langsung saja mari kita simak kajian yang pertama, materi yang pertama dari Ustadz Abu Salman. Kami persilahkan, monggo Ustadz. Matur nuwun wektalipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kaum muslimin, para pendengar radio muslim dimanapun anda berada, rahimakumullah. Wa'azani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam acara rutin pekanan kita, yaitu pada Buletin At-Tauhid yang memasuki edisi ke-6 tahun ke-22 dengan tema ada apa dengan bulan Safar. Di Pulau Jawa, ya wabil khusus itu yang paling banyak di daerah Jawa Tengah, itu ada istilah Rebu Wekasan. Rebu Wekasan ataupun Rebu Bungkasan maknanya adalah satu prosesi yang dianggap prosesi keagamaan yang dilakukan di akhir bulan Safar. Ya, dilakukan di akhir bulan Safar. Untuk apa prosesi itu dilakukan? Dalam rangka untuk menolak bala, ya, dengan dalam rangka ataupun dengan niatan, ya, prosesi tersebut untuk menolak bala dengan melakukan berbagai macam hal, ya, mulai dari sholat sunnah, kemudian doa-doa tertentu, dan juga kayak semacam kendurian gitu ya, saling memberikan sedekah dan yang lainnya. Ya, kalau seseorang melakukan sholat sunnah bukan karena alasan-alasan yang semacam itu, artinya kita memang diminta untuk sholat sunnah, ya, qiyamul lail ataupun sholat sunnah yang lain dengan berdasarkan kepada perintah Rasulullah, maka sesuatu yang mulia. Demikian juga sedekah, ya, bahkan kita dianjurkan untuk sedekah di setiap waktunya. Ataupun kita berdoa secara umum mohon kepada Allah keselamatan, itu juga dianjurkan, diperintahkan kepada kita di setiap waktunya. Bahkan kita dianjurkan untuk memperbanyak berdoa dengan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan, menjadi problem bagi kita adalah ketika mengadakan ritual tertentu. Ya, ritual tertentu yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu dengan niatan-niatan tertentu, dan itu diatasnamakan sebagai ritual agama dan ternyata tidak ada contohnya dari agama. Nah, itu yang menjadi problem. Pada malam hari ini kita insya Allah akan sedikit membahas, ya, masalah bulan Safar.
Kalau di dalam basa Jawane itu dalam kalender Jawa disebut dengan bulan Sapar. Jadi Sofar diganti Sapar. Dan memang di banyak lingkungan di Jawa itu ada istilah saparan. Saparan apa isinya, yaitu di sana ada ritual di Rebo Wekasan, Rebo yang terakhir di bulan Sapar tadi. Nah, kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah wa azani Allahu wa iyyakum jami'an. Kalau ditanya kenapa kemudian diadakan ritual Rebo Wekasan, adalah dalam rangka untuk menolak bala. Artinya kehidupan ke depan setelah itu supaya tidak terjangkiti, tidak terkena, tidak teruji dengan berbagai macam bala, yaitu ujian, musibah dan yang lainnya. Kenapa? Karena ya dianggap ya bulan Sapar itu adalah bulan kesialan. Jadi maka kemudian diadakanlah ritual untuk memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ritual yang diadakan. Dan ternyata kalau kita menelisik sejarah ke belakang, menganggap sial bulan Safar ini sudah ada ternyata. Maka kita lihat di dalam satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di sahih riwayat Imam Bukhari, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara wa firra minal maj'dzumi kama tafirru minal asad. Tiada wabah yang menyebar itu dengan sendirinya tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak pula ada tanda kesialan, tidak pula dengan kesialan yang dipertandai dengan adanya burung, dan juga tidak ada kesialan pada bulan Safar. Maka hindarilah penyakit judam sebagaimana engkau berlari dari kejahatan kejaran singa. Nah, ini satu di antara hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari yang menjelaskan kepada kita tentang adanya anggapan sial bulan Safar di masanya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membantahnya. Di antara penjelasan para ulama tentang maksud Safar, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang makna Safar pada hadis di atas. Yang pertama, mereka berpendapat, dan ini merupakan mayoritas jumhur para ulama masa silam, adalah merupakan penyakit dalam perut berupa cacing yang besar layaknya seperti ular. Jadi Safar menurut sebagian para ulama, bahkan mayoritas para ulama, itu adalah penyakit perut yang di dalamnya ada cacing yang besar layaknya seperti ular. Orang-orang Arab pada zaman dahulu meyakini penyakit ini menular dengan sendirinya, tanpa adanya kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di dalam ayat Allah mengatakan ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang meyakini musibah itu atas izin Allah, maka Allah akan berikan hidayah ke dalam hatinya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyangkal keyakinan yang beredar di tengah masyarakat tentang adanya penyakit yang menular dengan sendirinya.
Yang kedua, sebagian para ulama berpendapat yang dimaksud dengan Safar adalah bulan Safar itu sendiri, yang ditafsirkan di dalam dua versi. Yang pertama, Safar dengan makna perbuatan an-nasi. Dengan hadis tadi, Nabi Muhammad SAW menyangkal terhadap kebiasaan an-nasi, yaitu kebiasaan orang-orang Arab memindah-mindah bulan haram dari Muharram kepada bulan lain yang terdekat, yaitu bulan Safar. Tafsiran ini dikuatkan oleh Imam Darul Hijrah, yaitu Imam Malik bin Anas. Yang kedua, Safar dengan makna perbuatan orang-orang Arab jahiliyah yang menganggap sial pada bulan Safar ini, sehingga mereka melarang untuk melakukan perjalanan jauh pada bulan ini. Lantas Nabi Muhammad SAW membantahnya. Pendapat ini yang dikuatkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali sendiri di dalam kitab beliau, yaitu Al-Taiful Ma'arif, halaman 147 148. Nah, kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah pada bulan Safar, terdapat setidaknya dua kemungkaran yang dilakukan oleh mereka. Yang pertama adalah an-nasi, yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan apa yang mereka lakukan ini di dalam ayatnya, yaitu surat At-Taubah ayat ke-37. Innaman nasi'u ziyadatan fil kufri yudallu bihil ladhina kafaru yahillunahu aman wa yuharrimunahu aman. Sesungguhnya perbuatan nasi hanyalah bentuk menambah kekufuran. Telah sesatlah orang-orang kafir dengan sebab nasi ini. Mereka menghalalkannya pada satu tahun dan mengharamkannya di tahun yang lainnya. Jadi tadi nasi itu menambah-nambah sebagaimana kata nasi yang berkaitan dengan masalah riba dan riba nasi'ah. Asyuyuti menjelaskan perbuatan nasi adalah mengakhirkan status keharaman suatu bulan kepada yang lain, sebagaimana dahulu orang-orang jahiliyah melakukannya dengan mengakhirkan status haram suci bulan Muharram jika sudah terlihat hilalnya ke bulan Safar, karena tersibukkan dengan peperangan. Jadi bulan haram, yaitu bulan Muharram, ya, karena bulan Muharram yang di dalam kalender Jawa itu adalah bulan Suro, itu diundurkan. Jadi supaya apa? Supaya di bulan Muharram itu bisa beraktivitas dengan aktivitas-aktivitas yang dilarang di bulan haram. Nah, kemudian apa yang dilarang di bulan Muharram, di bulan Suro ini dipindah ke bulan Safar. Maka ini diantara perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Ibnu Rassam Al-Hambali menjelaskan an-nasi secara bahasa berarti mengakhirkan, sebagaimana istilah dalam jual beli nasi'ah. Adapun makna secara istilah, an-nasi berarti mengakhirkan status suatu bulan ke bulan yang lain. Dahulu orang-orang Arab meyakini keagungan bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan, dan merupakan keyakinan yang terus dipegangi dari warisan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini hatta orang-orang jahiliyah, ya, orang-orang musyrik sekalipun itu mengakui adanya bulan-bulan haram. Yang di bulan-bulan haram ini mereka berhenti dari melakukan ya, semacam peperangan. Jadi mereka berhenti dari peperangan. Padahal peperangan itu adalah hobinya orang-orang zaman dahulu, yang dengan perang itu selain ingin menampakkan tentang kehebatan diri ataupun kaumnya ataupun kabilahnya, juga sekaligus peperangan dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan harta benda. Nah, ini di bulan-bulan haram.
Mayoritas kesibukan orang-orang Arab zaman dahulu adalah berburu dan melakukan invasi perang. Sementara itu ada 3 bulan haram yang datangnya secara berurutan, yaitu yang Rasul katakan mutawaliyatun, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Yang terasa berat bagi mereka ini 3 bulan kan lama banget itu ya. Harus off 3 bulan. Nah, tentu dampak secara ekonomis dalam tanda kutip ya bagi mereka ini sangat sangat terpengaruh dengan adanya off selama 3 bulan. Tidak boleh perang, kemudian juga tidak boleh berburu, maka ini tentu mempengaruhi perekonomian mereka. Maka dari itu mereka memindahkan status haram pada bulan Muharram ke bulan Safar, ya, supaya kemudian tidak terlalu lama, ya 3 bulan, maka dijadikanlah 2 bulan saja, yang satunya dipindah, ya satunya dipindah. Pintar juga ya mereka. Mereka memindahkan status haramnya bulan Muharram, bulan Surat ke bulan Safar, agar bulan Muharram menjadi bulan halal. Halal untuk apa? Halal untuk berperang, ya halal untuk berburu dan yang lainnya. Makna yang kedua, keyakinan sial at-tasa'um. At-tasa'um pada bulan Safar, atau yang lebih populer dengan istilah tiaroh ataupun tatoyur, beranggapan sial. Ibnu Rasam al-Hambali menerangkan, dahulu orang-orang Arab jahiliyah menganggap sial bulan Safar. Mereka berkata Safar adalah sial. Maka Nabi Muhammad SAW membantah keyakinan mereka tersebut. Banyak dari orang-orang bodoh menganggap sial bulan Safar, bahkan terkadang sampai melarang untuk bersafar pada bulan tersebut. Untuk berdagang yang dagangnya itu harus bersafar, ataupun keperluan-keperluan safar yang lain maka dilarang. Anggapan sial terhadap bulan Safar ini termasuk dari jenis tiaroh ataupun tatayur yang dilarang di dalam agama, di mana Rasulullah SAW menyatakan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Ya, tiarah itu merupakan kesyirikan. Al-Imamun Nawawi Syafi'i menjelaskan tiarah ataupun at-tasya'um adalah perasaan tidak enak, tidak suka, ya gundah terhadap satu hal dalam bentuk ucapan, perbuatan, atau sesuatu yang dilihat. Ada baik dalam pandangan mereka dengan pertanda angka tertentu, bulan tertentu, hari tertentu, tempat tertentu, ataupun hewan tertentu, yang itu ditengarai sebagai pertanda adanya kesialan. Yang di antara waktu adalah bulan Safar, itu ditengarai sebagai bulan kesialan. Dahulu orang-orang Arab biasa melakukan tatoyur dengan burung yang terbang ke kanan ataupun ke kiri. Mereka menakut-nakuti ataupun menggertak lah ini ya. Menggertak kijang ataupun burung, lalu mengamati arah larinya ataupun terbangnya itu ke sebelah mana. Dilihat sampai sejauh mata memandang, puncaknya nanti ke kanan atau ke kiri. Kalau kemudian binatang yang digertak itu lari ataupun terbangnya ke kanan, ya pada sampai sejauh mata memandang ternyata akhirnya ke kanan, meskipun semula sempat belok-belok, ternyata terakhirnya ke kanan, maka itu alamat kebaikan. Sehingga mereka pun kemudian jadi melakukan aktivitas yang memang ingin dilakukan. Mau safarkah, mau perangkah, mau berburukah, ataupun mau bangun rumahkah, ataupun yang lainnya, maka jadi dilakukan. Namun kalau kemudian endingnya larinya binatang ataupun burung yang terbang tadi itu akhirnya ke kiri, maka itu dinilai sebagai anggapan sial. Jadi dalam pandangan mereka, keberuntungan ataupun kesialan itu ada pada larinya ataupun terbangnya burung itu kemana. Bukan lagi kemudian dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga dengan keyakinan yang beredar, yang tersebar di tengah masyarakat semacam ini, akhirnya apa?
di antara dampaknya banyak di antara orang-orang yang seharusnya mereka itu melakukan berbagai macam kebaikan jadi tertunda dan bahkan mungkin tidak dilakukan. Hanya cukup berdiam diri. Bagaimana kalau kemudian yang eh, beranggapan sial ataupun tatayur ini seseorang kepala keluarga yang dia sudah tidak punya apa-apa dan harus bekerja ketika itu, namun karena ada anggapan sial dia harus berhenti. Tidak jadi berkarya. Apa yang terjadi? Dia berbuat zalim kepada siapapun yang menjadi tanggungannya. Ataupun kebaikan-kebaikan yang lain, mungkin ada seorang yang ingin belajar, ya, ingin kuliah, sekolah dan yang lainnya karena adanya tasya'um, ya, adanya tatayur, anggapan sial, maka tidak jadi melakukan aktivitas. Ya, tasya'um ini kebalikannya adalah tafa'ul. Tafa'ul itu anggapan baik ataupun optimis, ya, tafa'ul. Nah, kenapa kita kok memilih tatayur kok bukan tafa'ul saja? Wah, ini kalau ada burung ini ya berarti ini baik. Di jalan ketemu ular, wah ini berarti baik ini. Kenapa enggak tafa'ul kok malah tatayur gitu ya? Dari mana itu kemudian asalnya? Kemudian Islam menolak, membantah, membatalkan, melarang kebiasaan yang sudah beredar, tersebar di tengah masyarakat yang berupa tasya'um ataupun tatayur tersebut. Bahkan kemudian sampai-sampai Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ya, umatnya, sebagaimana sabda beliau bahwa tatayur itu ketika beliau mengatakan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun wa ma minna ilah. Tiarah itu merupakan kesyirikan dan beliau ulang sampai 3 kali dan beliau mengatakan dan tidak ada di antara kita, ya, seorang pun di antara kita kecuali akan ikut ya terdampak dari adanya tatayur ataupun tasya'um tersebut. Itu akan terdampak setiap kita. Cuman kemudian ada di antara kita yang ketika terdampak kemudian bisa membebaskan diri. Dan ada yang kemudian ketika terdampak dia tidak bisa membebaskan diri sehingga terbelenggu dengan tatayur ataupun tasya'um tersebut. Nah, maka dalam hal ini Rasulullah SAW menginformasikan kepada kita ketika beliau mengatakan wa ma minna illa, dan tidak ada di antara kita seorang pun di antara kita kecuali akan terdampak dengan tiaroh ini, maka innallaha yudhibuhu bittawakul. Namun Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan tasya'um ataupun anggapan sial itu dengan cara apa? Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika semisal tersebarlah di tengah masyarakat ketika seseorang pergi dari rumahnya, di jalan dia melihat ular yang melintang di jalan nyebrang itu misalnya, itu pertanda akan adanya kesialan, ya entah mungkin ular, entah mungkin binatang yang lain tiba-tiba nyebrang di jalan itu adalah ibarat kesialan. Maka sikap yang terbaik bagi kita kaum muslimin adalah kemudian mempertebal tawakal kita. Semuanya kita pasrahkan saja kepada Allah. Bismillah, saya tetap harus beraktivitas. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyayangkan bagi seseorang yang dia ingin melakukan aktivitas yang mulia dan dia tidak jadi melakukannya, dia balik ke belakang karena adanya tasya'um. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, selain kita bertawakal kepada Allah, kita dianjurkan untuk berdoa. Untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La tayra illa tayruka, wala khaira illa khairuka, wala ilaha ghairuka. Ini dihafalkan.
Ya, la tayra illa tayruka wala khaira illa khairuka wala ilaha ghairuka. Tidak ada kesialan kecuali yang telah Engkau tetapkan ya Allah, dan tidak ada pula kebaikan kecuali yang juga telah Engkau tetapkan, dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Ini doa yang diajarkan kepada Rasulullah, kepada umatnya oleh Rasulullah SAW ketika seseorang ya terjangkiti adanya perasaan, keyakinan tasya'um ataupun tiara. Jadi yang pertama kita pertebal tawakal kita, rasa pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin kita tentang perasaan itu dengan kita tetap melakukan aktivitas dan kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita lengkapi dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tadi. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kesialan kecuali yang telah Engkau tuliskan, yang telah Engkau tetapkan, dan pula tidak ada kebaikan kecuali yang telah Engkau tetapkan, dan sesungguhnya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Nah, kemudian kita kembali ke istilah perbuatan an-nasi ya, yang tadi sudah kita singgung. Ada 4 sisi tercelanya perbuatan an-nasi. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh rahimahullah taala di dalam tafsirnya. Di mana an-nasi, kata beliau, memindahkan status bulan haram yaitu Muharram ke bulan Safar. Tidak lain adalah bentuk perbuatan yang menambah kekufuran dan kesesatan orang-orang Arab jahiliyah. Beliau menyampaikan setidaknya ada 4 alasan perbuatan an-nasi ini dikategorikan sebagai perbuatan kemungkaran. Yang pertama, annahum ibtada'uhu min tilqa'i anfusihim wa ja'aluhu bimanzilati syar'illahi wa dinihi wallahu wa rasuluhu bari'ani minhu. Merupakan perbuatan yang diada-adakan, yang merupakan perbuatan yang diada-adakan. Karena mereka membuatnya seakan menjadi syariat. Ya, mereka statuskan sebagai syariat dan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakini itu adalah seperti layaknya agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala itu berlepas diri dari apa yang mereka lakukan. Kemudian wa minha annahum mawwahuan 'ala Allahi bizamihim wa 'ala ibadihi wa labisu 'alaihim dinahum wasta'malul khida' wal khilah fi dinillahi. Merupakan perbuatan membolak-balik aturan agama karena mereka membuat yang halal menjadi haram dan yang haram menjadi halal. Maka mereka ini berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ya, perbuatan orang-orang yang
merasa memiliki kedudukan ataupun ilmu yang tinggi sehingga berani ya membuat-buat satu aturan tertentu yang dianggap itu adalah bagian daripada agama. Yang ketiga, annal awaid al-mukhalifata lisyara'i mal istimrari 'alaiha yazulu qabhuha anin nufusi wa rubbama dhanna annaha awaidu hasanatin fahassala minal ghalati wad dhalali ma hassala walihada qal yudallu bihi alladhina kafaru yukhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liyuwati u'iddata ma harramahu Allah. Merupakan perbuatan kamuflase ataupun penyamaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan hamba-hambanya dengan menipu dan ya berbuat licik, berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala agar dikiranya sesuai dengan hawa nafsu mereka ataupun mereka menipu Allah Subhanahu wa taala yang hanya didasarkan kepada hawa nafsu mereka. Mereka tidak pernah menambah bulan haram menjadi lebih banyak dan tidak pula menguranginya menjadi lebih sedikit. Namun mereka berbuat licik dengan seenaknya memindah-mindahkan status haram ya, di samping tetap mempertahankan jumlah yang 4 tersebut. Nah, kemudian juga merupakan perbuatan mungkar yang diulang-ulang sehingga jadilah ritual berulang-ulang yang disangka sebagai bentuk kebaikan. Dengan berulang-ulangnya suatu perbuatan itu dilakukan, maka orang-orang mengiranya itu adalah sebuah kebenaran. Itu adalah sebuah kebenaran dan ini sama. Sebagaimana yang kita lihat sekarang ini ketika ada suatu kesalahan terus diulang-ulang dan tidak ada kemudian yang memberhentikannya, maka lama-lama itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, ini sesuatu yang bahaya. Ya dalam masalah keduniaan pun bahaya apalagi kalau kemudian sesuatu yang diulang-ulang dan itu bukan merupakan bagian dari agama, ini adalah dianggap sebagai perkara agama. Nah, oleh karena itu kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum jami'an, maka jangan sampai kita kemudian menempatkan diri-diri kita ataupun kita menempatkan diri-diri orang yang kita anggap sebagai orang alim itu sebagai pembuat syariat. Kita anggap sebagai sosok yang layak, yang diperbolehkan ya untuk membuat syariat. Dan ini banyak sekali kita dapatkan di tengah-tengah kaum muslimin. Sampai muncul anggapan-anggapan yang sangat-sangat menyesatkan. Di antaranya saking yakinnya dengan ulamanya, sempat viral beberapa waktu yang lalu kalau Rasulullah itu Mi'raj ke hadapan Allah ke Sidratul Muntaha itu hanya 1 kali di dalam seumur hidup. Nah, mereka ini ada orang yang dianggap alim bahkan kiai di Indonesia mengatakan ya ada sosok tertentu tuh yang bisa puluhan kali, 70 kali Mi'raj ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam sehari lagi. Waliyadzubillah, 70 kali di dalam sehari. Ini lebih hebat daripada Rasulullah. Nah, ketika orang sudah dianggap lebih hebat semacam itu dari Rasulullah, tentu dalam pandangan mereka orang-orang semacam ini halal untuk membuat syariat. Ya waliyadzubillah. Ya, ini beberapa penyimpangan di dalam
perbuatan an-nasi. Kemudian tadi juga kita telah menyebutkan tentang tatayur ataupun tasya'um, yaitu anggapan sial. Ini sungguh bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Maka tidak aneh Rasul mengatakan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tiarah itu adalah perbuatan kesyirikan, tiarah itu perbuatan kesyirikan, tiarah itu perbuatan kesyirikan. Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan dua sisi pertentangan dengan ketauhidan seorang mukmin yang namanya tiarah ini. Beliau berkata bahwa ketahuilah bahasanya perbuatan tatayur ataupun tasya'um itu bertentangan dengan tauhid. Di mana sisi pertentangan yang pertama, pelaku tatayur ataupun tasya'um telah memutus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih bertawakal kepada indikator-indikator yang mereka tetapkan sendiri. Ya, yang mereka tetapkan sendiri dan bukan ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Oh, kalau indikator ini berarti sial. Oh, kalau indikatornya seperti ini berarti untung. Itu mereka kemudian membangun kepasrahannya, membangun ketawakalannya itu dengan tanda yang mereka tetapkan sendiri itu, indikator yang mereka tetapkan sendiri itu. Jadi kalau contohnya tadi, kalau burung itu terbangnya endingnya ke kanan, wah ini alamat keberuntungan. Siapa yang mengatakan semacam itu? Ya mereka sendiri. Membuat kaidah sendiri, dan kemudian dampaknya apa? Mereka bertawakal dengan kaidah yang mereka tetapkan sendiri itu. Jadi tawakalnya bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tawakalnya kepada terbangnya burung ataupun kepada larinya binatang yang tadi ke arah kanan. Kalau kemudian ingin menghindar dari keburukan, ya kalau burungnya terbangnya ke kiri ataupun binatangnya ke kiri, dan kemudian itulah tanda kesialan, sehingga dia pun lebih bertawakal kepada perbuatan burung ataupun binatang tadi. Wah, karena ini sial, maka tidak jadi melakukan aktivitas. Kedua, pelaku tatayur hakikatnya telah bersandar dan menggantungkan nasibnya kepada sesuatu yang tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya, yaitu tadi terbangnya burung, larinya hewan. Itu kan ya gimana seseorang bertawakal kepada terbangnya burung ataupun larinya hewan. Siapa yang menetapkan semacam itu? Ya kalau yang menetapkan itu Allah, oke. Kalau yang menetapkan Rasulullah, oke. Namun ini tidak ada penjelasan dari agama. Nah, kenapa kemudian seseorang lebih menggantungkan nasibnya kepada terbangnya burung ataupun larinya binatang? Kok bukan kemudian bertawakal kepada Allah kayak tadi? Ketika kita ada rasa-rasa di dalam jiwa kita itu tatayur ataupun tasya'um, maka bertawakallah kepada Allah. Itu harusnya demikian, bukan kemudian bersandar, menyandarkan nasib kita kepada terbangnya burung ataupun larinya binatang. Nah, dengan demikian dari sudut pandang menyerahkan nasib ataupun bertawakalnya seseorang bukan lagi kepada Allah, ini bertolak belakang dengan nilai-nilai ketauhidan. Ya, bertolak belakang dengan nilai-nilai ketauhidan, dan berarti ketika bertolak belakang dengan nilai ketauhidan, otomatis dia merupakan bagian daripada kesyirikan. Yang kita sadar ataukah tidak sadar, padahal tiap hari kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Bukan lagi mintanya kepada burung tadi. Jika kita ada rasa kayak gitu, maka langsung kemudian kita mintanya kepada Allah.
Maka sangat jelas ya bahwa kalau demikian tatayur ataupun tasya'um ini merupakan perbuatan haram yang bertolak belakang, bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Ini beliau Syekh Shalih Ibnu Utsaimin sampaikan di dalam Al-Qaulul Mufid li Syarhi Kitab Tauhid. Nah, tadi sudah kita sampaikan tatoyur ataupun tiaroh itu bisa jadi eh, dialamatkan kepada bilangan tertentu, benda tertentu, hewan tertentu, waktu tertentu, ataupun tempat tertentu, ataupun yang lain. Nah, berkaitan dengan bulan Safar ini berarti berkaitan dengan masalah waktu, ya, berkaitan dengan masalah waktu. Dia ada kesialan dalam masalah waktu. Ini seharusnya demikian yang kita yakini. Ya, tiada kesialan dalam masalah waktu. Yang ada hanyalah waktu itu merupakan kesempatan bagi kita semuanya untuk beramal. Ya, maka amal apa yang kita lakukan di waktu-waktu tersebut itulah yang akan menunjukkan kepada kita, menginformasikan kepada kita sendiri, ya berarti kita ini termasuk ke dalam orang yang beruntung ataupun orang yang merugi. Yaitu dengan amal-amal yang kita lakukan, bukan waktunya itu sendiri. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala mewasiatkan bahwa mengkhususkan waktu sebagai kesialan itu menjadi satu di antara bentuk yang membahayakan terhadap ketauhidan, keyakinan seseorang. Seperti semisal bulan Safar ataupun yang lainnya. Bahkan dulu juga ada di kalangan orang Arab meyakini bulan Syawal itu bulan aib untuk menikah. Kalau di tempat kita bulan Suro, aib untuk menikah. Maka Rasulullah kemudian menikahnya di bulan Syawal. Kata Ibu Aisyah radhiyallahu taala anha, tazawwajani Rasulullah fi Syawalin wa bana bi fi Syawalin. Rasul menikahiku di bulan Syawal dan membinaku, maksudnya adalah mengumpuliku, menjimaiku juga di bulan Syawal. Menimbang Ibunda Aisyah dinikahi kurang lebih umurnya baru 6 tahun. Belum layak dijimai, maka kemudian ketika beliau sudah ya sekitar 3-4 tahun setelahnya, beliau haid baru kemudian dijimai, dan itu juga di bulan Syawal. Untuk menepis keyakinan yang bertebaran di tengah masyarakat. Meskipun mereka menyangkal juga, loh buktinya karena bulan Syawal itu bulan sial, Rasulullah nggak punya anak dari jalur Ibunda Aisyah. Ya dasarnya orang yang mau ngeyel itu ya ada aja, ya apa namanya dalihnya, bukan dalil ya, dalih. Itu lihat tuh, karena nikahinya di bulan Syawal, karena menjimainya di bulan Syawal, maka nggak punya keturunan dari Ibunda Aisyah. Ketahuilah bahwasanya yang tidak memiliki keturunan itu bukan hanya Ibunda Aisyah. Dari istri yang lain pun juga tidak memiliki, karena Rasulullah hanya memiliki keturunan dari jalur Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha saja. Nah, yang benar sesungguhnya seluruh waktu termasuk di antaranya itu adalah bulan Syawal, itu merupakan ciptaan Allah, merupakan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan yaitu yang 12 itu sudah ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Ini Allah yang menciptakan. Maka tidak sepantasnya seseorang menganggap adanya kesialan pada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan, kecuali ya, berlandaskan kepada informasi yang datang dari Allah. Kalau tidak ada, ya tidak boleh kemudian seorang tua lantang menganggap ini sial, ini baik, semata-mata hanya dengan hawa nafsunya sendiri.
Nah, seluruh waktu yang ada, dan kalau kita mereview kepada diri kita sendiri, seluruh waktu yang kita lewati itu akan eh, menjadi apa ya, menjadi sesuatu yang kita lewati dengan amal-amal kita. Jadi bukan waktunya yang kemudian celaka ataupun bahagianya, enggak. Namun bagaimana kita mengisi waktu-waktu yang kita lewati itulah. Jadi bukan secara ansih waktunya itu sendiri yang berpengaruh, enggak sama sekali. Namun apa yang kita lakukan di waktu-waktu yang kita lewati itulah yang nanti kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada setiap kita. Kalau kita di dalam melewati waktu-waktu untuk hal-hal yang positif, hal yang mendatangkan keridhaan Allah, ya Allah akan memberikan balasan berupa keridhaannya. Namun kalau kemudian waktu-waktu yang kita lewati ternyata kita gunakan untuk hal-hal yang negatif, berbau kemaksiatan, ya Allah pun akan membalas kita dengan apa yang kita lakukan, bukan dengan waktunya. Bukan kalau nanti di bulan Safar itu balasanmu jelek semua, enggak ada kayak gitu. Maka kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum jami'an. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan jika ada waktu yang benar-benar sial, maka itu adalah di antara dua sisi tulang rahang ini, yaitu ucapan buruk dari lisan. Artinya apa? Beliau ingin mengatakan kalau ada waktu yang sial itu ya karena perbuatanmu sendiri. Ima karena mulutmu atau ima karena tindak tandukmu. Jadi bukan semata-mata waktunya itu sendiri. Maka kita tidak boleh kemudian menilai, memandang sesuatu tertentu baik waktu ataupun tempat ataupun yang lainnya sebagai waktu keberuntungan, tempat keberuntungan ataupun kesialan, kecuali didasarkan kepada informasi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contohnya tadi ada 4 bulan yang dimuliakan. Kita mengatakan demikian kenapa? Karena itu Allah yang menginformasikan. Karena itu Rasulullah yang menginformasikan. Ada tempat-tempat yang dimuliakan, semisal ada Makkah Al-Mukarramah, ada Madinah Al-Munawwarah. Itu dimuliakan kenapa? Karena memang Allah yang kemudian menginformasikannya, Rasulullah yang menginformasikannya, kita kemudian menerimanya. Karena memang informasinya dari Allah dan Rasulnya, bukan dari kemudian anggapan kita masing-masing. Tidak ada kemudian yang mereka yakini sebagai kesialan itu apa informasi yang datang dari Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu ya tidak sepantasnya kita kaum muslimin meyakininya. Demikian yang kita sampaikan di malam hari ini, sedikit ya berkaitan dengan masalah ada apa dengan bulan Safar. Ya kemarin ada apa dengan bulan Suro, bulan Muharram, ini ada apa juga dengan bulan Safar. Karena memang ya sekali lagi di lingkungan Jawa ini ya bulan Suro diwedeni, bulan Safar diwedeni. Di sana ada takut untuk menikah di bulan Safar, karena ditakuti juga ada Rebu Wekasan ataupun Rebu Pungkasan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk sesi yang pertama, yakni sesi materi. Dan kami persilahkan kepada para pendengar maupun pemirsa yang menyaksikan di muslim.org.id ataupun di radiomuslim.com untuk bisa ikut berpartisipasi pada malam hari ini ke nomor 0852 9334 8887 ataupun bisa mengirimkan komentarnya di channel live kita pada malam hari ini. Dan alhamdulillah sudah ada satu pertanyaan yang masuk, Ustadz. Ya. Ustadz, saat saya hendak berjualan, saya merasa meja yang hendak saya pakai tersebut membawa untung, Ustadz. Apakah hal tersebut salah, Ustadz? Atau pakai meja yang mana saja itu ya sama saja, Ustadz? Dan bisikan keuntungan jualan ini disandarkan kepada sebuah benda itu apakah juga sebuah kesyirikan, Ustadz? Baik. Ya itu sama ya.
Artinya kita tidak boleh menggantungkan, wah kalau saya pakai meja ini berarti jualan saya laris. Nah, ini anggapan-anggapan yang apa namanya? Ya kalau kita dalam bentuk berdoa, saya mau pakai meja yang mana saja, semoga jualan saya laris, tidak apa-apa. Namun kalau kemudian meyakini saya jualan dengan meja ini laris, nah ini alasannya apa gitu? Alasannya apa? Atau karena memang mejanya bagus gitu ya? Orang melihatnya seneng, nah kalau alasannya logis tidak apa-apa. Namun kalau alasannya tidak logis ya, meja ini misalnya di situ malah jelek itu, ada meja yang bagus itu kok malah nggak laris, tapi kalau pakai itu kok laris, ada keyakinan-keyakinan yang berkaitan dengan masalah yang tidak jelas alasannya, maka ya tidak boleh. Yang benar ya panjenengan jualan mau pakai apa saja, kalau memang pas laris ya itu sudah Allah takdirkan, kalau kemudian tidak laris sudah Allah takdirkan. Namun kita tetap diupayakan, kita disuruh diperintahkan untuk memperbaiki di dalam kita menjemput rezeki. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perbaikilah kalian di dalam menjemput rezeki, di dalam bekerja. Kalau itu maka tidak masalah, selama kita kemudian berupaya memperbaiki baik mekanisme ataupun alat di dalam kita menjemput rezeki, tidak masalah. Namun jangan sampai kemudian muncul keyakinan-keyakinan tertentu dengan benda-benda tertentu yang tidak makul, tidak bisa dilogikakan kok. Wah, kalau jualan pakai ini laris ya, ini jangan sampai. Ya, khawatir nanti kemudian akan bisa menganggap ya keberuntungan itu pada mejanya, bukan bukan keberuntungan yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, bukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun yang memberikan malah meja. Bahaya ini kalau seperti itu. Wallahu taala bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya, Ustadz. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tanya berhubungan sama tatoyur. Ya. Itu kalau kita misalnya di kasus-kasus tertentu, misalnya ada keluarnya binatang buas dari sarangnya seperti itu kan mungkin kemungkinan ada bencana seperti itu. Apakah kalau kita antisipasi hal-hal seperti itu, apakah itu kita nggak tahu apakah itu tanda alam atau itu hanya kayak sugesti atau contohnya apa Pak? Contohnya kayak misalnya ada keluar binatang buas pada ke masyarakat gitu ya, yaitu gunung Merapi yang mau meletus misalnya. Ini itu kan suka saya dengar hal seperti itu yang pertama. Terus yang kedua, ada hal-hal tertentu yang keyakinan terus dalihnya itu ilmu titen gitu. Ilmu titen. Iya, itu kita nggak tahu apakah memang itu udah ada pengalaman empirik dari masyarakat atau memang itu betul-betul hanya tahayul gitu aja. Itu gimana ini? Baik. Jazakallah khair. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita sampaikan ya, sudah kita sampaikan di depan. Jadi kita jangan beranggapan kepada sesuatu hanya didasarkan kepada keyakinan-keyakinan yang tidak logis lah, tidak logis. Artinya tidak bisa dilacak ini alasannya kenapa. Nah, adapun kalau kemudian contohnya binatang-binatang itu keluar, dan kalau binatang keluar itu misalnya akan ada bencana, misalnya contohnya adalah di Merapi misalnya gitu ya. Wah, ini kok turun. Ini boleh jadi binatang-binatang ini mereka kerasa mungkin panas ataupun mungkin ada getaran-getaran yang itu manusia tidak memperhatikannya dan tidak mengetahuinya. Nah kalau alasannya semacam itu maka tidak mengapa. Dan kita tidak meyakini yang menjadi sebab meletusnya gunung itu karena binatang itu, tidak, tapi itu hanya sebagai tanda. Maka itu sesuatu yang kalau memang bisa jelaskan secara logis maka tidak mengapa. Yaitu sekira dengan istilah yang kedua, titen itu hampir-hampir mirip, hampir-hampir sama.
Contohnya juga kalau ini binatang pada keluar ke rumah itu ya, ini kan sering karena saya juga kebetulan belakang rumah udah apa namanya jurang gitu ya, yang di situ ada beberapa binatang itu. Kalau kemudian ada tiba-tiba binatang pada keluar ke rumah, ya, keluar dari sarang mereka tapi pergi ke rumah manusia itu ya. Sering tuh ada ular. Itu biasanya kalau udah mulai panas gitu ya, mulai panas mereka keluar. Memang itu ya, itu kita menganggap sesuatu yang wajar bisa dijelaskan karena udara yang sangat panas maka mereka keluar ingin mencari sesuatu yang teduh. Biasanya apa? Berulang kali saya lihat mereka senangnya di kamar mandi ataupun di ular-ular. Ya sudah berulang kali lah di rumah saya itu mungkin ada kalau 5 kali. Ya, itu kalau seperti itu maka insya Allah tidak. Jadi kita tidak menganggap sial itu karena ularnya, namun itu hanya sebagai tanda ini barangkali sudah memang sudah panas mereka nggak betah lagi di sarangnya sehingga mereka keluar. Ya, wallahu taala bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya dan sepertinya sudah tidak ada pertanyaan yang masuk, Ustadz. Mungkin bisa diberikan kesimpulan untuk kami semuanya, Ustadz. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita hanya ingin memberikan garis bawah ya. Jadi banyak sekali anggapan-anggapan sial ataupun tiaroh yang beredar di masyarakat dengan tanda-tanda indikator-indikator yang ditetapkan oleh masing-masing komunitas tertentu. Ada di komunitas tertentu itu muncul anggapan sial kalau ada ini, muncul anggapan sial kalau ada itu. Ada anggapan sial kalau ketemu dengan hitungan tertentu. Ini kan ada ya, seperti di negara barat itu kalau ngerti apa namanya bilangan berapa? 13 ya. Takutnya setengah mati. Hingga ada 12A, ada 12B, kemudian 14. Ini kan nggak bisa dijelaskan. Ya, jadi kalau tidak bisa dijelaskan secara logika dan tidak ada dalil kalau itu memang murni merupakan keyakinan, nggak ada dalil yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita tidak usah kemudian ikut-ikutan meyakininya. Bahkan yang diajarkan di dalam agama, kalau kita juga pernah merasakan semacam itu, yang pertama, pertebal tawakal kita. Kita harus yakin semuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah. Entah itu kebaikan, entah itu keburukan, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua, ditambah lagi dengan kita berdoa kepada Allah. Allahumma la khaira ila khairuka wa la tayra ila tayruka wa la ilaha ghairuka. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kebaikan kecuali yang telah Engkau tetapkan dan tidak ada keburukan kecuali yang telah Engkau tetapkan dan tiadalah sesembahan yang berhak disembah kecuali. Maka dengan seperti itu insya Allah kita akan bisa mengusir ya perasaan-perasaan, keyakinan-keyakinan tatoyur ataupun tiaroh itu dari dalam diri kita, sehingga kita tidak akan lagi terpengaruh oleh mereka. Apalagi kita sedang ingin melakukan sesuatu yang sangat penting, mencari nafkah untuk anak keluarga, tiba-tiba ada keyakinan semacam itu muncul. Ini kan menghambat kita, bahkan mencegat kita dari melakukan sesuatu yang seharusnya kita. Demikian, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala salah dan kurangnya. Allah yang maha sempurna, Allah yang maha benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Abu Salman. Jazakumullah khairan. Yang sudah membersamai kita pada malam hari ini. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga